wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya, Safa Desya, dari Gugus Depan Royhana Kudus, Pangkalan SMP Negeri 1 Lumajang. Saya, Anda, dan Pramuka adalah hari istimewa di bulan Agustus selain Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari di mana seluruh anggota Gerakan Pramuka bernaung memperingati sejarah Gerakan Pramuka. Lantas, tahukah sejarah berdirinya Pramuka di Indonesia? Menyebut kata Pramuka tentu sudah tak asing lagi bagi kita semua. Ya, Pramuka menjadi organisasi fenomenal kepanduan di Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata Pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu Pembina Pramuka, Andalan Pramuka, Korps Pelatih Pramuka, Pameksaka Pramuka, Sang Batir, dan Majelis Pembimbing. Mengulas lebih dalam tentang Pramuka, wajar saja jika kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah terbentuknya. Sejarah Pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa Pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Netherlands Indies Pendividers-Vereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan Pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian di tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI). BPPKI melakukan kegiatan Perkindo Perkemahan Kepanduan Indonesia (OMOM). Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, Gerakan Pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun, di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk Kei Bondan, Peta, dan Seinendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap Gerakan Pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkindo II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945 didirikan Organisasi Pandu Rakyat di Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan ke seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, namun juga di tempat penting seluruh Indonesia. Di
Di ibu kota Jakarta terdapat apel besar yang diikuti oleh 10.000 anggota gerakan Pramuka yang dilanjutkan dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Peristiwa perkenalan yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh anggota gerakan Pramuka se-Indonesia. Dari sini kita tahu secuil sejarah tentang berdirinya gerakan Pramuka. Semoga kisah yang saya bagikan dapat menginspirasi kita sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.